Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Rezkia Anggraini dari kelompok 8 dengan NIM 105421107019. Di sini saya akan menjelaskan tentang disentri. Saya akan menjelaskan 4 bagian, yaitu definisi disentri, etiologi disentri, patomekanisme disentri, gejala klinis disentri. Apa disentri itu? Disentri merupakan suatu infeksi yang menimbulkan luka dan menyebabkan tukak terbatas di kolon. Ditandai dengan gejala khas disebut sebagai sindroma disentri, yakni sakit di perut yang sering disertai dengan buang air besar, tinja mengandung darah dan lendir. Etiologi disentri. Penyakit ini disebabkan oleh parasit dan bakteri, yaitu Entamoeba histolytica dan Shigella. Penyakit yang disebabkan oleh Shigella disentri adalah disentri basiler, yaitu suatu infeksi peradangan akut saluran pencernaan dengan kondisi kronis meliputi diare, buang air besar berair yang disertai darah, lendir, dan nanah. Bakteri Shigella dapat masuk melalui makanan maupun minuman yang telah terkontaminasi oleh gastroenteritis. Pada sebagian besar kasus gastroenteritis, tidak menyebabkan diare berdarah dan disentri. Adapun patomekanisme Shigella disentri, yang pertama, Shigella masuk ke dalam tubuh melalui oral, kemudian melewati asam lambung, dan invasi epitel kolon, kemudian masuk ke dalam sel dengan cara endositosis dan berada di sitoplasma, kemudian mengalami perubahan permukaan mikrofili dari burst border, kemudian mengalami pembentukan vesikal pada membran mukosa, kemudian menghancurkan vakuola fagositik intraseluler, dan menginvasi sel berdasarkan dan memperbanyak diri. Shigella merupakan sekelompok kuman atau bakteri yang dapat menyebabkan gastroenteritis dengan disentri. Jika seseorang terinfeksi Shigella, kotorannya itu akan mengandung bakteri. Infeksi dapat ditularkan pada orang lain pada air minum yang dikonsumsi terkontaminasi oleh kotoran yang terinfeksi. Jika makanan yang dikonsumsi dicuci dengan air yang terkontaminasi, setiap orang dapat terinfeksi Shigella, namun anak-anak memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terinfeksi Shigella. Gejala klinis disentri terbagi menjadi dua, yaitu disentri basiler dan disentri amoeba. Yang pertama, disentri basiler. Onset berlangsung cepat, sering mendadak, dapat juga perlahan-lahan defekasi sedikit-sedikit, dan dapat terus-menerus. Sifat mulanya sedikit-sedikit sampai isi usus terkuras habis. Selanjutnya, pada keadaan ringan masih dapat mengeluarkan cairan, sedangkan bila keadaan berat tinja berlendir dengan warna kemerah-merahan atau lendir yang bening dan berdarah bersifat basah. Sakit perut kolik, muntah, sakit kepala, mikroskopik, sel-sel pus, leukosit atau eritrosit, sel makrofag, suhu bervariasi dari rendah sampai ke tinggi, nadi cepat, sakit perut terutama di sebelah kiri, terasa melilit diikuti pengeluaran tinja sehingga mengakibatkan perut menjadi cekung. Di daerah anus luka dan nyeri. Gejala penyakit disentri dapat muncul dalam skala ringan hingga berat. Bentuk yang berat fulminating case biasanya disebabkan oleh Shigella disentri. Gejalanya timbul mendadak dan berat berjangkitnya cepat. BAB cair dengan lendir dan darah yang sering. Muntah-muntah, suhu subfebris, dehidrasi bahkan syok. Kadang-kadang gejalanya tidak khas, dapat berupa seperti gejala kolera atau keracunan makanan.
Disentri amoeba terbagi menjadi 3, disentri amoeba ringan, disentri amoeba sedang, dan disentri amoeba berat. Disentri amoeba ringan, onset penyakit perlahan-lahan, perut kembung, kadang nyeri perut ringan, diare ringan 4-5 kali sehari dengan tinja berbau busuk. Kadang tinja bercampur darah dan lendir. Nyeri tekan di daerah sigmoid, jarang nyeri di daerah epigastrium, tergantung pada lokasi ulkusnya. Keadaan umum baik, tanpa atau sedikit demam ringan. Kadang dijumpai hepatomegali yang tidak atau sedikit nyeri tekan. Disentri amoeba sedang. Keluhan gejala klinis lebih berat dibanding disentri ringan, tetapi pasien masih mampu melakukan aktivitasnya sehari-hari. Tinja disertai lendir dan darah, perut kram, demam, lemas, hepatomegali ringan. Disentri amoeba berat. Keluhan dan gejala klinis lebih berat lagi, diare disertai darah yang banyak, lebih dari 15 kali sehari. Demam tinggi dengan suhu 40 derajat Celcius sampai 40,5 derajat Celcius, mual dan anemia. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billah fil sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.